kerja di kafe itu buat anak muda termasuk hal yang trendy. Hampir setiap seminggu 2 kali, 3 kali kita terima, hey saya punya pengalaman barista. Selalu ada yang menawarkan diri untuk kerja. Bikin perusahaan seperti ini nih, apakah harus tinggal di Belanda, punya ID card Belanda, atau orang dari Indonesia datang ke sini kemudian bisa buka ke kafe seperti ini? Bagaimana dengan modal? Menurut saya persepsi kopi market di sini untuk kopi Indonesia masih masuk commercial coffee. Menurut mereka kopi Indonesia ini kopi yang generik lah, yang ada di supermarket. Mungkin brandingnya bisa di highlight sedikit lah, rasanya juga petaninya siapa. Jadi nggak cuma sekedar origin. Halo Sobat KBRI, apa kabar? Selamat datang di Ruang Tamu. Podcast kita hari ini adalah podcast edisi keempat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai how to do business di Belanda, khususnya bisnis kopi, specialty coffee dari Indonesia. Kita tahu kopi adalah komoditi yang sudah mendunia dan kita ingin kopi lebih kenal lagi di seluruh dunia termasuk di Belanda. Narasumber kita hari ini adalah 2 wanita hebat yang secara khusus berbisnis kopi, specialty coffee dari Indonesia. Narasumber yang pertama, Mbak Pita. Selamat datang, Mbak Pita. Terima kasih. Mbak Pita ini tinggal di Utrecht dan sudah membuka bisnis kopi atau membuka kafe di Utrecht, Rocking Chair dan Komu. Sudah sekitar 10 tahun ya? Iya benar ya. Ya. Narasumber yang kedua, Mbak Cynthia. Ya, Cynthia. Mbak Cynthia sudah tinggal di Belanda tapi baru akan membuka kafe di Belanda. Selamat datang Mbak Cynthia. Oke, pertama kita ingin berkenalan lebih dulu dengan Mbak Pita. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan di Belanda, kemudian sejak kapan bisnis kopi, membuka kafe dan sebagainya. Ya. Nama saya Puspita, Pita dipanggilnya. Saya sebenarnya datang ke Belanda sudah cukup lama, tahun 2003, waktu umur 18. Waktu itu untuk kuliah. Oke, iya, kuliah. Persis setelah S1, lulus SMA. Kebetulan dapat bantuan dari pemerintah Belanda untuk sekolah S1 di sini. Ya sudah, saya ambil kesempatan itu, jadi lulus SMA langsung ke sini. Waktu itu ambil Tourism dan Recreation Management di Haarlem. Singkat cerita, dapat pekerjaan di sini, terus akhirnya menikah dan 20 tahun kemudian masih di sini, di Belanda, terutama di kota Utrecht. Oke. Tinggalnya. Terus sejak kapan sejak kapan bisnis mulai membuka kafe? Mulai kafenya itu dari tahun 2016 sebenarnya. 2016 persis, hampir 10 tahun yang lalu. Jadi setelah sekitar 10 tahun tinggal di Belanda, kemudian membuka kafe di... Benar, iya. Oke. Kalau Mbak Cynthia? Sama ceritanya sama Mbak Pita sebenarnya. Awalnya dari kuliah, pindah SMA ke sini, tapi ini tahun 2016. Jadi 2016 pindah ke sini kuliah, mengambil jurusan International Business Administration, tapi spesialisasinya di Marketing Communication. Terus singkat cerita sama dapat kerjaan juga, dan sambil kerja sekarang ada side project kopi ini yang dijalanin dari tahun 2024. Jadi ya sambilan kopi, pop up di beberapa tempat, dan sekarang udah mulai ada planning buat fokus full time, jadi untuk rencana buka usaha kopi. Full time. Jadi ceritanya hampir sama ya? Sama. Iya, benar. Dan waktu ke Belanda belum kepikiran untuk... Belum sama sekali. Sama sekali belum. Iya. Oke, tapi kemudian mengapa memilih kopi? Mengapa fokus di situ? Nah, itu ceritanya panjang itu. Waktu saya datang memang saya sekolah ambil kuliah Tourism and Recreation Management, sudah tertarik dengan hospitality. Terus dapat pekerjaannya juga kebetulan waktu itu di hotel, masih di area hospitality. Jadi sebenarnya memang sudah ada ketertarikan untuk di hospitality.
Tapi kenapa kopinya itu datangnya itu setelah saya menginjak kira-kira umur 29 ke 30 itu. Itu momen saya mulai menikmati kopi. Sebenarnya awalnya itu saya lebih menikmati teh, lebih penikmat teh. Tapi terus kita ngafe, saya dan teman saya yang akhirnya jadi bisnis partner saya, kami berdua itu suka ngafe, kita suka kopi, terus kita mulai belajar rasa-rasa kopi. Ternyata menarik ya kopi itu gitu, nggak cuman pahit gitu, istilah orang pahit terus harus banyak susu atau pakai gula. Terus mulai sedikit mendalami soal kopi. Terus selain itu kita juga suka baking, kita suka bikin kue, dan kita memang suka hosting, hospitality. Nah dari situ kita mulai tertarik apakah mungkin kita mau bikin kafe gitu kan. Ya tapi waktu itu background kita dua-duanya masih corporate. Masih gitu. bekerja masih kerja di kantor. Terus kayak ada moment of kayak now or never yang kita udah menginjak umur 30, terus apakah kita udah merasa out of place kerja di corporate, gimana kalau kita terjun sekarang gitu istilahnya. Terus putuskan, dan kebetulan suami juga supportive duit gitu ya. Jadi bisnis partner siapa namanya? Ruth, Pak. Ruth, orang Indonesia juga? Iya, benar. Dan suami juga orang Indonesia. Jadi dua pasang suami istri Indonesia semua, benar. Kemudian, sekolah di sini, ketemu di sekolah semua. Kemudian membuka kafe Now and Ever, cafe. Kemudian kenapa milih tempatnya di Utrecht? Karena kami semua tinggal di situ. Dan selain itu, Utrecht itu juga salah satu kota pelajar terbesar di Belanda, sangat internasional, sangat multicultural, dan kita merasa kita cocok untuk membuka bisnis di situ, karena orang-orang sangat welcoming, sangat menyambut, dan maksudnya kayak kami berdua orang Indonesia buka kopi, buka kafe 10 tahun yang lalu bukan sesuatu yang wajar gitu kan. Biasanya kalau kafe, biasanya restoran ya benar, dan restoran Indonesia mungkin waktu itu. Jadi terus kami berdua membuka situ, kami merasa mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat sekitar. Dan bertahan sampai 10 tahun sekarang ini. Benar. Penerimaan masyarakat Belanda terhadap kopi Indonesia gimana? Nah, sebenarnya jujur pertamanya waktu buka Rocking Chair kami belum fokus ke kopi Indonesia. Iya, tapi karena kami masih bekerja sama dengan roaster Belanda yang mereka itu masih jarang untuk memfitur kopi Indonesia. Tapi kalau pas ada limited edition, kita selalu ada kopi Indonesia nih gitu, kita coba gitu, dan kita selalu wow gitu, emang enak gitu. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu masih jarang gitu. Terus dari situ kita sebenarnya sudah mulai tertarik, gimana kalau kita mulai sering pakai kopi Indonesia, cuman waktu itu supply-nya belum banyak. Terus beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang aksesnya benar. Beberapa tahun yang lalu saya mulai ketemu dengan pengusaha-pengusaha kafe dan kopi dari Indonesia, seperti dari Rinaldi, dari Hejo, terus waktu Amsterdam Coffee Festival dengan adanya KBRI buka booth, jadi saya jadi mulai tahu lebih banyak soal kopi Indonesia, bener, yang dari Sumatera, dari Bali, dari Jawa ternyata, dan notes-nya beda-beda semuanya, processing-nya, wow gitu. Jadi ada proses untuk mengenalkan kopi Indonesia pelan-pelan gitu ya? Pelan-pelan, saya sendiri juga pelan-pelan belajar kopi Indonesia gitu. Dan sekarang 10 tahun kemudian akhirnya bisa fokus ke kopi Indonesia. Gitu. Kalau Mbak Cynthia ini kayaknya ceritanya agak lain ya, karena dimulai dengan pop-up. Dan spesialisasinya kopi Bali ya kalau saya nggak salah. Betul. Mungkin bisa diceritakan. Ya, starting point-nya emang dari... karena emang di Bali ini saya kenal sama beberapa petaninya langsung. Jadi sebelum dari Bali. Dari Bali. Jadi
awal-awalnya sama kayak Kapit juga hobi ngopi keluar, terus seringnya main ke specialty cafe atau nggak ke roastery cafe. Terus dari sana juga ada event barista workshop, ke public cupping yang gitu-gitu. Tapi waktu ikut event-event kayak gitu sering ngerasa kopi Indonesia jarang ada. Sama yang kayak Kapita bilang, kalau ada pun itu masuk kayak seasonal lot dan volumenya sedikit. Jadi kalau udah habis ya habis, tunggu panen tahun depan gitu. Jadi dari sana kepikiran kan ada kenalan sama petani di Bali, kenapa nggak coba bawa kopi Bali ke sini aja gitu. Sebagai starting point buat memperkenalkan kopi Indonesia. Jadi dimulai dari Bali karena kebetulan ada akses di sana sama petani, bukan karena petani-petani dari pulau lain kurang bagus, tapi emang karena yang dikenal atau yang kenalnya hanya jadi dari dimulai dari yang ada aja dulu, dibawa ke sini, di roasting di sini, terus mulainya kapan itu? 2024 awal itu baru desain brandnya, masih visual. Di pertengahan tahun sekitar Agustus September itu mulai pop up. Pop up itu buka ke kafe sementara? Buka ya sama weekend jadi aja. emang udah dari 2024 itu pop upnya weekend aja. Dan in between juga ada market, ada event-event kayak Indonesia Merdeka gitu, pernah ikut juga. Jadi bawa kopi Indonesia ke sana, bawa mesin espresso sana sini. Jadi ya emang tujuannya buat memperkenalkan kopi langsung. Iya, sendiri. Wow. Tapi ya dari sana juga ngerti marketnya, seleranya di mana gitu. Terus Kenapa di mana kopi Indonesia bisa diposisikan di market specialty coffee. Belajar. Tadi sambil belajar barista, sambil belajar kopi, sambil belajar roasting, jadi ya semuanya disambelin. Dari nol. Terus akan full time buka kafe? Iya, tapi nggak full cafe. Jadi rencananya bakal tetap ada brewing corner gitu, tapi sisanya space buat workshop. Jadi emang pengen buat space yang dimana komunitas kopi itu bisa sharing pengalaman, sharing knowledge, sharing expertise. Soalnya menurut saya itu ada sekarang, cuman bisalah buat kopi Indonesia dikasih space yang spesial buat hal-hal kayak gitu. Rencananya selain kopi Bali, kopi mana lagi yang mau di? Sekarang ada kopi Bali sama kopi Flores. Bajawa. Bajawa. Namanya Kademo, ada cerita mengenai kenapa milih Kademo? Kayaknya ini udah diceritain ke beberapa orang. Ini benar-benar brand yang dibuat karena iseng. Jadi kan memang pekerjaan full time-nya sekarang desainer, dan sering suka update portofolio di situs desainer gitu. Terus iseng bikin brand kopi namanya Kademo. Kademo itu sebenarnya nama saya, Pak. Nama saya disingkat. Si CA-nya itu Cynthia. Baru tahu ya. Iya, tak pikir emang nama akhirmu, nama last name-nya Kademo, Cynthia Kademo. Semua bilang Cynthia Kademo. Iya, nama aku sih sebenarnya itu. Yang menarik. Oke. Kalau Mbak Bita, namanya Rocking Chair ya? Rocking Chair. Kafe yang pertama itu ya? Benar. Kenapa? Rocking Chair? Karena kursi goyang. Iya, kursi goyang. Bapak berpikir apa kira-kira kalau kursi goyang itu? Santai, menikmati kopi di living gitu. room. Di living room. Iya, itu idenya memang itu. Jadi silahkan kayak welcome to our rocking chair gitu. Jadi duduk, kamu santai, minum kopi, kamu di tempat yang nyaman seperti itu. Tapi seperti itu. Kafe yang kedua namanya beda lagi. Beda lagi, benar. Komu. Play of word dari community. Dari komunitas. Sebenarnya Indonesia ya, KOMU, nitas ya, komunitas. Jadi kenapa berbeda? Karena kami merasa lokasinya itu selain lokasinya yang satu di gedung yang baru, yang satunya di rumah lama. Jadi vibe-nya itu sudah berbeda sekali. Dan kami konsepnya walaupun masih specialty coffee, kita bake kue kita sendiri, terus jual makanan ringan. Cuman kayak spiritnya sudah berbeda gitu. Yang satunya di rumah lama, kita pakai second hand
furniture, yang satunya di gedung baru, di apartemen, building yang baru selesai tahun lalu, jadi rasanya berbeda gitu. Vibe-nya berbeda, jadinya kita pakai nama yang berbeda juga. Dua-duanya di Utrecht, satu di sentrum, satu lagi di tempat masyarakat tinggal, komunitas gitu. Bukan di sentrum juga sih Pak, itu dekat sentrum, dekat city center Utrecht, sekitar 10 menit jalan. Tapi dua-duanya neighborhood coffee house, cafe. Jadi bagi masyarakat atau siapapun yang pengen kangen kopi Indonesia dan tinggal di sekitar Utrecht, silahkan ke Komu atau Rocking Chair. Bisa. Sangat family friendly, jadi kalau mau bawa anak juga bisa, karena selalu ada mainan anak-anak. Jadi karena di neighborhood, jadi memang target market kita keluarga gitu. Walaupun banyak juga anak muda, student, karena Utrecht cukup mix demografinya. Kalau KDIPO bukanya di Den Haag. Di Den Haag di sentrum. Sentrum Den Haag. Di Spui. Dan ini akan menjadi kafe dengan specialty coffee Indonesia yang pertama ya di Den Haag ya saya kira. Banyak yang bilang begitu, tapi menurut saya jadi yang pertama itu pressure-nya lumayan. Tapi mungkin tapi bisa jadi. Ya, karena di Amsterdam juga sudah ada Tuku specialty coffee Indonesia juga, dan tanggal 23 April ini akan buka Hejo specialty coffee Indonesia juga. Jadi Utrecht, Den Haag, dan Amsterdam sudah ada 3 kota yang punya kafe Indonesia ya. Luar biasa. Bisa diceritakan mengenai susah nggak sih membuka kafe, membuka bisnis? Berarti kan harus punya perusahaan dan sebagainya gitu ya di Belanda. Silakan dari yang simple awalnya bikin KVK. Jadi Kamer van Koophandel. Kamar dagang. Jadi registrasi bisnisnya di sana. Jadi kalau ada nama, ada konsep, ada produk, itu bisa langsung daftarkan ke KVK. Itu prosesnya online semua. Online semua. Terus bikin appointment buat verifikasi identitas. Di sana juga ditanya-tanyain jenis bisnisnya apa, kategorinya apa, channelnya apa. Terus bayar, udah dapat ekstrak. Dan dengan KVK berapa hari proses itu? 1 hari. 1 hari. Okay. Termasuk kan ada kalau di Indonesia NPWP ya, pajak dan sebagainya. Semua langsung dapat di hari itu. Di hari itu juga. Oke, jadi proses administrasinya nggak susah. Sangat mudah sebenarnya. Pengalaman Mbak Bita juga sama? Sama, ya. Kalau di kamar dagangnya itu sebenarnya cepat sekali. Tunggu juga bisa langsung selesai, langsung tanda tangan. Iya. Terus begitu dapat nomor kamar dagang ini, nomor KVK ini, jadi kita bisa sudah punya perusahaan istilahnya. Terus bisa mulai kontak vendor, minta quote sana sini untuk kalau butuh kontrak juga udah bisa sign kontrak sebagai perusahaan seperti itu. Seperti pajak dan sebagainya langsung semua di situ ya. Iya. Bagaimana dengan modal? Waktu kita daftar itu sudah harus ada modalnya atau dan sebagainya itu? Iya, benar. Ya, soalnya kalau cerita saya dan Ruth, kami berdua mulai dengan kerja corporate dulu, mungkin sama juga sih dengan Cynthia. Jadi kita sudah bisa sedikit menabung dan menyisihkan dana untuk investasi gitu. Dan akhirnya karena sudah bekerja dan menabung itu dan digabung tabungan Ruth dan tabungan saya istilahnya, terus gimana caranya bisa cukup gitu. Bisa cukup. Tapi waktu ke KVK itu harus menyebutkan nggak modal saya sekian gitu? Enggak. Oh enggak perlu disebutkan modalnya? Tidak perlu, tidak. Oh oke. Kemudian untuk bikin perusahaan seperti ini apakah harus tinggal di Belanda, punya ID card Belanda, atau orang dari Indonesia datang ke sini kemudian bisa buka KVK seperti ini? Kayaknya dengan permit atau visa yang beda bisa. Oke. Jadi kalau misalnya kasusnya dari luar Indonesia mungkin bisa pakai visa entrepreneur. Ya, dari luar Belanda maksudnya. Mungkin bisa coba apply visa entrepreneur atau visa startup. Ada visa startup? Ada. Oke. Nah, kalau apply visa startup itu biasanya dimintain business plan, modalnya berapa, sama visibility bisnisnya di market Belanda seperti apa. Itu kalau nggak salah itu salah satu opsi kalau yang di luar Belanda.
Bisa berapa lama visanya, durasinya? 5 tahun. 5 tahun langsung. Oke. Dan bisa diperpanjang. Dan nanti langsung dapat ID dan sebagainya. Langsung Oke. dapat KTP. Ya, karena ini pengalaman Iya, kedua-duanya berbeda. sudah punya ID Iya. card di Belanda ya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang mau datang ke sini dan bisnis kopi, bisa melalui visa startup tadi atau visa entrepreneur gitu. Oke, ya menarik ini. Kalau Cynthia sendiri modalnya dari pinjam bank atau seperti Mbak Pita tadi? Kalau sekarang sih masih modal sendiri Modal sendiri. buat pop up dan segala macam. Termasuk sewa tempatnya ya, yang paling mahal itu ya kayak. Iya, tapi untungnya nutup Oke. salesnya setiap weekend buat bayar sewa per bulan. Jadi, Wow. tapi Luar buat biasa. Iya, luar biasa, hebat sekali. Iya. Iya. Tapi di awal-awal ya investasi mesin kopinya itu semua dari sendiri dulu. Sekarang ini semua dikerjakan sendiri Ya. karena masih pop up. Berarti belum punya pekerja dia atau Employee belum ada. belum ada. Tapi ada bantu roaster. Oh, Jadi oke. kita ada garase kecil di Voorburg, ada mesin roasting 5 kilo dan itu dibantu teman buat roasting. Jadi dia yang roasting, kita cupping bareng, terus sisanya saya semua. Oke. Kalau Mbak Pita dengan 2 kafe pasti kan harus ada yang bantu ya. Iya. Sudah punya ya, karyawan. Dan 2 anak. Dengan 2 anak. Masih seorang ibu juga. Iya, harus ada yang bantu, Pak, benar. Oke. Susah nggak cari karyawan yang ahli kopi atau yang paham mengenai kopi, apalagi kopi Indonesia? Susah gampang. Apalagi kalau akhir-akhir ini sebenarnya sudah banyak orang yang tertarik untuk belajar soal kopi. Saya merasa lebih gampang sih Pak ke arah sini. Pada dulunya itu lebih susah karena belum banyak orang yang barista, punya pengalaman barista. Tapi sekarang sudah lumayan banyak yang punya pengalaman barista. Jadi kita terima dan kerja di kafe itu buat anak muda termasuk hal yang trendy. Oh, sekarang ini? Ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sosial media di Instagram gitu, hampir setiap 3 hari, seminggu 2 kali, 3 kali kita terima, hey saya punya pengalaman barista. Selalu ada yang menawarkan diri untuk kerja. Jadi lumayan. Ini lumayan menarik. Orang Belanda? Atau? Orang Belanda, orang student dari mana aja gitu, yang tinggal di Utrecht terutama. Oh, tinggal di Utrecht. Saya tetangga kamu, saya sekolah ini, saya pernah punya pengalaman barista, kerja di sana sini, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak susah, cuman ya memang harus di shortlist, harus dilihat yang mana yang cocok gitu sebetulnya. Ada nggak sih komunitas asosiasi pengusaha kafe atau apa di Belanda nih? Mungkin SCA-nya, Specialty Coffee Association. Oh, ada. Ada, di Belanda ada. Tapi Specialty Coffee Association untuk kopi Indonesia sudah ada belum? Kayaknya yang spesifik belum. Belum ada. Okay. Peluang itu. Peluang. Iya, benar. Tapi sesama pegiat atau bisnis kopi Indonesia di Belanda, saya kira karena masih kecil ya, sudah saling kenal dengan baik ya. Ada Tuku Hejo. Sekarang juga ada Indonesia House of Beans yang kemarin di launch di Amsterdam Coffee Festival. Iya, benar. Ya. Jadi ya, ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol banyak di sini Seru tentang ini, iya. kopi. Iya. Tantangan terbesar waktu membuka kafe atau berbisnis kopi ini apa nih? Mungkin bukan boleh nggak kalau bukan awal, tapi silakan, selama ya. Yang paling menarik dan berkesan dan waktu COVID. COVID. Iya, 2020. Kami buka 2016, terus 2020 datang. Itu sangat menarik sih. Itu kita nggak nyangka kalau COVID akan sampai sini istilahnya. Terus begitu sampai sini, terus kita lihat ada pengumuman ya. Waktu itu ada Perdana Menterinya, Minister Ruta atau salah satu menterinya. Lihat di TV, mulai besok, efektif besok, semua bisnis restoran, kafe, hotel, kalau nggak salah hotel juga, tutup.
besoknya. Jadi shock. Terus gimana gitu kan, ada pegawai, ada stok, ada itu. Dan mereka bilang kalau nggak salah yang pertama kali itu 2 minggu atau berapa gitu ya. Saya lupa. Tapi stok nggak akan sampai 2 minggu kayak gitu. Terus akhirnya besoknya saya sama Ruth mau bagaimana nih gitu. Ya sudah, akhirnya kita kasihin kayak susu, ada berapa pak liter susu kita kasihin orang di jalan, terus kue kita give away for free. Soalnya kita mau apa gitu kan, kalau nggak stoknya nggak bisa lama gitu. Kayak bahan-bahan untuk sandwich atau apa semua kita kasihin. Terus malam yang sama peraturannya berubah lagi, boleh buat take away. Terus, padahal barang sudah terlanjur. Barang sudah kosong, sudah nggak ada, sudah kita bersihin, stok sudah di clear out. Ya sudah, terus akhirnya kita restock lagi. Jadi selama COVID itu peraturan tuh berubah hampir setiap minggu, setiap bulan selama berapa tahun ya? 22 tahun. 2020. Ya, yang paling parah 1 tahun ya. Terus yang selanjutnya mungkin setiap 2-3 bulan ganti peraturan. Itu yang sangat challenging untuk mengikuti semua protokol-protokol kesehatan yang berubah setiap kali. Dan juga kan kalau kita punya pegawai, kita juga harus make sure mereka dapat income kayak gitu. Terus gimana kalau kita cuma bukanya take away kayak gitu. Jadi expense-nya istilahnya pengeluarannya masih mirip tapi income-nya berkurang gitu. Tapi syukurnya, puji Tuhannya itu kita menyaksikan banyak sekali yang justru dalam kondisi seperti itu komunitas itu jadi datang bersama gitu. Jadi kayak pelanggan-pelanggan kami, mereka tuh sampai akhirnya rela untuk mengantri panjang gitu sampai berular-ular gitu istilahnya. Rocking chair waktu itu Pak. Iya. Untuk setiap kali mereka datang gitu, bagaimana gitu, how are you gitu. Kalian bisa bertahan, kalau aku akan datang setiap hari untuk beli kopi kalian supaya kalian bisa survive ini COVID. Luar biasa ya. Iya, sangat menyentuh. Jadi terus landlord kami, pemilik gedung yang kami sewa untuk rocking chair itu tanpa kami minta juga, aku akan kasih kalian diskon gitu. Tanpa diminta. Soalnya kalian kan juga pemasukannya berkurang gitu kan. Kalau pemasukan berkurang kan berarti kalian juga harus gimana caranya survive. Kayak banyak sekali orang menawarkan bantuan. Terus bahkan lewat email, butuh apa gitu. Ya. Wah, luar biasa. Iya. Jadi pada titik tertentu waktu COVID itu sempat kepikiran nggak give up, menyerah gitu? Belum sampai give up, tapi frustasi. Frustasi. Tapi karena saya dengan partner ya, dan juga ada suami dan ada support system yang lumayan kuat gitu. Jadi kita harus survive gimana caranya gitu. Kalau bukan buat kita, bukan buat pegawai juga gitu. Soalnya kita juga ada pegawai, kalau kita tutup terus mereka gimana gitu. Jadi gimana caranya harus survive gitu. Nah, kalau tantangan yang lain yang setelah COVID sudah nggak ada sekarang gitu, dengan kondisi normal seperti ini sekarang ini, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya ini sekarang seasonality di bisnis cafe itu. Kalau summer terutama karena Rocking Chair dan Komu ini bukan di city center, dia di neighborhood. Jadi kalau misalnya summer, orang-orang yang tinggal di neighborhood itu semua pada liburan. Jadi sepi sekali itu. Dan di Belanda karena kalau matahari keluar, orang-orang pengen teras dan minumnya bukan kopi tapi alkohol, bir, wine, seperti itu. Jadi gimana caranya kita membuat non-alcoholic drinks tapi juga masih menarik untuk mereka, atau kopi, ice coffee, atau masih tetap menarik pelanggan untuk datang di summer itu. Ya. Kalau Kademo sendiri ini 2024 ya, jadi tidak mengalami COVID ya? Sudah ada. Oh ya? Ya, di awal-awal kan karena saya fokusnya kopi, benar-benar kopi Indonesia, jadi ada masa-masa di mana pop-up itu sepi. Dan di sana juga sempat ada momen memikir apa
kopinya nggak menarik atau apa marketnya belum mau ketemu saya di titik waktu saya buka pop-up itu. Terus itu beberapa bulan ya, jadi 2-3 bulan awal buka pop-up 2024 itu sempat kepikiran buat break sebentar dari kopi. Jadi coba belajar kopinya dulu, coba mengerti marketnya. Karena emang kan fokusnya di kopi aja kan. Jadi bukan kafe, bukan struggle-nya Kapita yang di bagian kafe manajemen dan lain-lain. Jadi emang fokusnya di kopi aja. Dan jadi at the end ambil break sih. Jadi kita berhenti pop-up beberapa bulan. Oh, pernah terjadi? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Terus, tapi di 2 bulan itu saya ambil sertifikat SCA, ikut barista workshop, ikut cupping kopi, belajar ngerti kopi, ngobrol-ngobrol sama petaninya. Jadi ini di mana kalau di petaninya? Belanda. Oh, di Belanda. Enggak, tapi kita sering WhatsApp. Oh, oke. Ngobrolnya online di ya. WhatsApp ya. Belajar kopi. Jadi supaya paham gimana sih bisa presentasiin kopi Indonesia supaya marketnya mau coba, at least mau coba. Jadi 2 bulan setelah itu kita balik lagi ganti packaging, ganti roasting profile, ganti apa lagi waktu itu, ganti nama kopinya juga diganti. Jadi awalnya kan packaging Akademo tuh ini bisa dibahas lain sih, ini masalah branding soalnya. Iya, brandingnya. Tapi ada perubahan lah. Jadi ada perubahan. Tapi belajar banyak dari waktu break itu ya. Tapi fokusnya di kopi, di produk kopinya. Jadi Kademo udah jalan 2 tahun, produk kopi kita cuma 4, Pak. Jadi pilihan kopinya cuma 4. Jadi sampai sekarang. Jadi benar-benar belajar kopi yang kita jual sampai sedalam mungkin kalau bisa. Jadi ngerti varietas kopinya, ngerti gimana harus kita roasting, gimana rasanya bisa diterima. Jadi ya belajar pelan-pelan. Bukan sekedar kopinya, tapi juga ada cerita mengenai kopinya itu ya. Itu yang kita coba cari. Gimana angle-nya biar bisa masuk di specialty coffee market. Gimana biar rasanya bisa diterima. Jadi nggak cuma sekedar scream and shout about Indonesia Coffee itu. Jadi biar rasanya juga diapresiasikan. Itu sih yang kita struggle awal-awal karena sempat sepi karena emang kita brandingnya Indonesia. Jadi orang kayak kurang familiar mungkin atau nggak tahu apa yang mereka bisa expect kalau coba kopi Indonesia. Jadi ya kita ubah sedikit. Ada perubahan nggak dari sebelum break dan setelah break penerimaan itu? Ada, sangat. Sekarang, apalagi dari pertengahan tahun kemarin sampai sekarang udah lumayan signifikan perubahannya. Dan saya juga selama break itu kan bikin beberapa koneksi sama teman-teman kopi, pecinta kopi di sini. Ada beberapa kopi expert juga yang bantu kita roasting kopi di Kademo. Jadi kita benar-benar pelan-pelan belajar kopi, mengerti kopi Bali ini atau kopi Flores ini gimana sih biar cocok buat lidah orang Belanda. Jadi ya ada feedback, kita kayak bikin satu roasting profile itu 2 bulan. Wow. Oke. Iya, soalnya kebetulan teman yang bantu roasting juga sangat perfeksionis, jadi beda beberapa detik aja menurut dia ada beda rasanya. Orang Indonesia juga? Orang Jepang. Orang Jepang. Ya. Tapi ada orang Indonesia yang juga bisnisnya roaster ya? Ya, Rayana. Ya benar. Ya, tapi kita fokusnya pelan-pelan dulu. Satu kopi, satu roasting profile, baru kita lanjut ke pulau-pulau lainnya nantilah. Oke. Nanti setelah Bali, kemudian nanti Jawa, kemudian dikembangkan lagi. Pasti cari pulau lain. Untuk mengenalkan kopi Indonesia, kemarin kan ada Amsterdam Coffee Festival dan KBRI dengan beberapa pegiat kopi di sini aktif, termasuk Bank Indonesia yang memberikan support ya. Mereka membuat Indonesia House of Beans, itu melakukan promosi di sana. Sebenarnya promosi yang kita lakukan atau yang perlu kita lakukan itu sampai sejauh mana? Masih kurang, perlu, dan sebagainya? Untuk lebih mengenalkan kopi Indonesia. Balik lagi ke branding sih, Pak. Menurut saya kalau di acara-acara seperti itu, mungkin marketnya ada, jadi menurut saya persepsi kopi market di sini untuk kopi Indonesia masih masuk commercial coffee. Jadi menurut mereka kopi Indonesia ini kopi yang generik lah. Jadi yang sama kayak kopi Brazil atau
yang ada di supermarket. Mungkin brandingnya bisa di highlight sedikit lah rasanya juga, petaninya siapa. Jadi nggak cuma sekedar origin atau ya. Karena market specialty itu kan sangat menghargai transparansi, sangat menghargai kualitas dan konsistensi dan lain-lain. Jadi mungkin itu bisa di-highlight juga kalau ada event-event kayak gitu. Kalau menurut Mbak Pita? Saya setuju dengan Cynthia tadi. Kalau misalnya menurut saya orang Belanda sini, market Belanda sini, mereka itu sebenarnya lebih tertarik dengan yang menarik mereka datang ke kafe atau mencoba specialty coffee itu bukan originnya, tapi kalau itu enak, itu notes-nya enak, itu roastingannya enak, dari manapun itu aku akan cari itu gitu. Jadi saya sendiri saya nggak akan pergi ke kafe itu untuk cari Costa Rica atau saya pergi ke kafe itu untuk cari Kolombia, enggak. Tapi mungkin ini nanti mungkin memang proses yang lama. Mungkin kita suatu saat akan berada di posisi seperti yang orang-orang tahu di specialty coffee kayak Kolombia, kayak Costa Rica, kayak Ethiopia, atau yang sekarang orang-orang tahu emang kualitasnya specialty coffee sudah established gitu. Pelan-pelan dengan kita punya cafe, kita punya consistently good Indonesian coffee, mereka merasakan itu, oh ternyata Indonesia ini, ternyata Indonesia, oh enak juga. Lama-lama pelan-pelan menurut saya kita akan bisa bersaing dengan kopi-kopi dari yang sekarang lebih populer istilahnya di specialty coffee ya. Kita bicara specialty coffee. Jadi dengan adanya nanti Hejo di Amsterdam, Tuku, Kademo, dan mungkin Komu dan Rocking Chair, jadi lebih awareness levelnya tentang kopi Indonesia tuh pelan-pelan mulai naik. Gitu ya. Dan tentunya kita berharap ada juga semakin banyak orang yang tertarik untuk bisnis specialty coffee Indonesia di Belanda ya. Iya. Kalau ada pendatang baru dan sebagainya nanti menjadi pesaing atau kompetitor atau makin bagus ya, makin bagus. Saya seneng ya. Selalu mencari healthy competition. Iya. Kalau misalnya competition tapi yang penting healthy ya. Healthy ya. Network kalau saya pikir ya network. Selama ini karena kita juga beda kota ya, jadi nggak pernah merasa kompetisi dengan Kademo atau Hejo atau Tuku. Kita juga beda kota dan juga konsepnya juga beda. Iya, konsepnya juga beda. Apalagi ada workshopnya tadi ya. Bener, konsepnya juga beda. Dan saya seneng kalau dengan makin ramai pengusaha kopi Indonesia itu, saya makin tambah belajar gitu istilahnya. Jadi, iya. Jadi bagus ini, ya semoga ada yang tertarik juga untuk membuka kafe bisnis kopi Indonesia di Belanda ya. Selain 3 kota tadi, Utrecht, Den Haag, Amsterdam, masih banyak kota-kota besar lainnya, Rotterdam, Maastricht dan sebagainya. Ya. Oke, nah ini sekaligus menyambung isu yang terakhir tadi. Sebagai wanita Indonesia yang berbisnis kopi di sini, ada nggak pesan untuk teman-teman Indonesia, WNI di Belanda atau mungkin yang ingin bisnis kopi di Belanda tapi masih di Indonesia? Kalau mau bisnis kopi harus bagaimana, mulai dari mana sebagainya? Kalau dari saya mulai kecil aja. Jadi jangan langsung, bukannya jangan, tapi kalau bisa, kalau masih ragu, mulai kecil aja dulu. Jadi belajar tentang kopinya, belajar tentang produknya, belajar tentang atau bangun koneksi juga sama orang sambil belajar. Jadi ya bisa dimulai dari kecil dulu, terus pelan-pelan besar. Jadi mungkin bisa jadi kayak Kapita. Kafe kedua nanti ketiga keempat. Siapa tahu. Betul. Amin. Ya. Tapi setuju saya mulai dari kecil dulu dan mulai dengan takut, walaupun takut ya. Karena memang perubahan itu semuanya pasti menakutkan gitu. Jadi waktu kami terjun juga kami takut apakah itu keputusan yang baik atau enggak. Tapi coba aja. Betul. Walaupun takut coba mulai dari kecil. Terus jangan ini pokoknya yang saya pelajari, masih belajar juga, jangan takut bertanya. Jangan takut bertanya. Ternyata orang-orang itu kalau ditanya ini tuh mereka suka membantu. Banyak orang yang
benar-benar ingin membantu. Jadi seperti misalnya di Utrecht, kalau saya pergi ke kafe, saya tertarik dengan sesuatu yang mereka jual atau bagaimana sih mereka bisa setup barnya ini. Saya tanya dengan ownernya. Mereka dengan senang hati membagi ilmu, membagi pengetahuan, membagi pengalaman mereka. Jadi jangan takut bertanya, banyak orang yang ingin membantu itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mulai berbisnis kopi, karena tema kita hari ini kan how to do business di Belanda, khususnya kopi ya. Kalau ada orang yang ingin berbisnis kopi, specialty kopi Indonesia dan bertanya kepada Kak Bita atau Cynthia, dengan senang hati. Dengan hati, iya. Pasti akan coba dibantu. Ya, oke. Baik, terima kasih sekali kehadirannya. Saya juga suka kopi dan pasti kapan-kapan saya akan main. Terima kasih. Menikmati kopi di Kademo maupun di Rocking Chair atau di Komo. Ya. Baik, terima kasih Sobat KBRI. Demikian kita berbincang-bincang mengenai bagaimana berbisnis di Belanda, khususnya bisnis kopi. Dua narasumber kita siap membantu kalau ada WNI atau orang Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis kopi di Belanda. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Semangat dan hidup kopi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.